wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang materi memahami asbabun nuzul. Sebelum itu, perkenalkan kita dari Prodi MPI kelas A dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Aliatur Rofiah Malidia dengan NIM 0602032405. Dan saya Ania Safiratul Raja dengan NIM 0602032406. Halo. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul merupakan dirofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab merupakan jamak dari kata sebab dan nuzul yang artinya turun. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, tetapi secara khusus digunakan untuk menyatakan sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Penyesuaian sebab nuzul dengan rumusan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, memahami asbabun nuzul. Kedua, mengidentifikasi sebab nuzul. Dan yang ketiga, memahami rumusan ayat. Keempat, menghubungkan sebab nuzul dengan rumusan ayat. Kelima, menggunakan ilmu tafsir. Dan terakhir, mengintegrasikan dengan hikmah dan tujuan. Fungsi dan kegunaan mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui hikmah yang mendorong atas pensyariatan hukum terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etik, jenis kelamin, dan agama. Seperti pelanggaran minuman keras yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 67, surat Al-Baqarah ayat 219, surat An-Nisa ayat 43, dan surat Al-Maidah ayat 90-91. Yang kedua, yaitu membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Seperti saat waktu Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardhu sa'i. Yang ketiga, memastikan makna ayat Al-Quran. Dan yang keempat, mengetahui suatu ayat Al-Quran diturunkan kepada siapa sehingga tidak terjadi keraguan. Yang kelima, yaitu memudahkan untuk menghafal, memahami, dan juga memantapkan wahyu dalam setiap orang mendengarnya jika sudah mengetahui sebab turunnya. Bentuk-bentuk redaksional sebab nuzul dan teknik pengenalannya. Secara garis besar, bentuk-bentuk redaksional dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu sari atau jelas. Sari atau jelas adalah riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin menjelaskan yang lainnya. Redaksi termasuk sharih bila perawi mengungkapkan sebab turun ayat ini adalah atau bisa berupa ungkapan telah terjadi, maka turunlah ayat titik-titik. Yang kedua yaitu muhtaminah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Ungkapan tersebut dapat berupa ayat ini diturunkan berkenaan dengan, dan saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan titik-titik. Teknik pengenalan asbabun nuzul. Yang pertama, mempelajari hadis sahih. Yang kedua, mempelajari riwayat dari sahabat. Yang ketiga, penjelasan dari tafsir klasik. Dan yang keempat, mengidentifikasi konteks historis dengan memahami kehidupan masyarakat pada masa turunnya Al-Quran. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ayat tersebut diturunkan untuk menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari suatu kejadian. Asbabun nuzul berkaitan dengan ilmu syariah yang berfungsi untuk mengetahui hikmah yang mendorong atas persyariatan hukum terhadap kepentingan umum, membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat, memastikan makna ayat Al-Quran, memudahkan untuk menghafal, memahami, dan juga memantapkan wahyu dalam setiap orang mendengarnya jika sudah mengetahui sebab turunnya. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih Dan maaf apabila ada salah kata atau bicara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.